Iya wis, seberapa yang ada wis. Gak apa-apa, santai-santai kok. Setelah ini kan kita cuma banyak ngobrolnya. Hmm. Oke, ayo gak apa-apa Pak Agus. Dimulai dah ini. Ya, Oke, ya. Gimana? Sudah dimulai? Gimana bisa dimulai nih? iya wis. Oke, ya. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Yo, salam. Shalom. Puji nama Tuhan. Tentunya sebelum kita memulai aktivitas di udara kali ini, kita akan menaikkan satu pujian yang sekalipun jarak kita berbeda, tetapi saya percaya melalui pujian kita disatukan di dalam roh yang luar biasa yang daripada Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, kita pujikan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Kita pujikan dari awal. Bapakku sangat baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kita pujikan dari awal. Bapakku yang sangat baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya
selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh, bersyukur padamu Tuhan, karena Kau sangat baik. Tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidupku. Selalu baru setiap pagi kasih-Mu Tuhan, Yesus, Kau Bapa yang baik. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Mengucap syukur Tuhan, sungguh kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Bapa kami yang sangat baik. Seperti pujian katakan Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata, selalu baru setiap pagi bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini melalui udara, melalui Zoom ini Tuhan, sekalipun kami beda tempat, kami percaya ada kesatuan roh di dalam Tuhan yang menyatukan hati kami. Mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan sampai detik ini. Kami boleh menikmati, memuji, bahkan bertemu dengan saudara-saudara kekasih seiman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau pimpin pertemuan kami, apapun yang kami sharingkan, apapun yang kami sampaikan, biarlah itu menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Terima kasih, melalui pertemuan ini ada pertemuan bermakna yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh sangat baik. Sekali lagi, kasih setiamu tak pernah berakhir. Kami pun tak pernah berhenti untuk berharap kepada Yesus, Kau segalanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai
pertemuan kami di udara ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Agus. Bapak, Ibu, selamat siang semua. Sudah sholat Jumat kah? Tadi pagi sudah. Tadi pagi sudah ya. Yang tidak boleh itu sholat Jumat di hari Minggu itu tidak boleh, Pak. Imam izin ya. Oke Pak Agus, terima kasih. Ya, Pak Bapak Ibu. Agus, ada jadwal jemput anak sekolah. Oke. Ya, Pak Agus, terima kasih ya. Terima kasih Mas Agus, hati-hati. Minta maaf saudara belum bisa membersamai sampai akhir. Terima kasih dan minta maaf dan berkati. Thank you. Saya bagikan 2 ayat. Saya berpikir ini kumpulan pendeta-pendeta kok gak ngomongin ayat nanti dikira gibah ini nanti. Pak Uki minta tolong ya dibacakan bacaan ayat yang pertama. Matius 25 ayat 24 sampai 27. Oke, saya bacakan Matius pasal 25 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata, ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Oke. Bapak Ibu, kalau orang dunia dikatakan jahat kalau dia melakukan tindakan kriminal. Kamu jahat, kenapa? Kamu mencuri, merampok, membunuh, menipu. Itu orang dunia, kalau dinilai hakim dia seorang penjahat, ya begitulah. Tetapi kita ini di atas rata-rata orang dunia. Ada seorang hamba dikatakan dalam ayat ini, dipercaya oleh tuannya 1 talenta. Kemudian ketika tuannya kembali meminta pertanggungjawaban, si hamba ini mengembalikan 1 talenta ini tanpa kurang sedikit pun, tanpa cuil sedikit pun, dikembalikan Tuan. Inilah talenta yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya kembalikan 1 karena Tuhan juga menyerahkan kepada saya, Tuhan juga mempercayakan kepada saya kan 1 kan. Nih aku kan tidak berkurang. Kata kamu ini hamba yang malas, hamba yang jahat. Kalau dipikir-pikir, di mana jahatnya? Kan talentanya tidak diambil, tidak dicuri, tidak dijual, dikembalikan utuh. Itu kalau orang dunia dikatakan jahat kalau dia melakukan tindakan kriminal. Tapi sebagai seorang hamba dari Tuhan, dikatakan jahat kalau kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada hambanya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan ini standarnya di atas orang-orang dunia. Setiap kita dipercayakan talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan kepingin kita tidak menjadi hamba yang jahat. Tetapi Tuhan kepingin kelak nanti Allah menyandang gelar kita, engkau hamba yang baik, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kita
dari ayat ini diingatkan bahwa kita ini bukan lagi orang dunia. Kita ini seorang hamba yang dipercayakan talenta yang berbeda-beda satu dengan yang lain, itu wajib dikembangkan, wajib dilipat gandakan. Kalau tidak, kita masuk bagian si penjahat. Begitu. Pak Oki, tolong berikutnya Pak. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, ini panggilan pertobatan dari Allah kepada jemaat Efesus. Memangnya jemaat Efesus melakukan dosa apa? Mereka bukan pelaku tindak kriminal loh. Dikatakan di bagian atas, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih lelahmu, ketekunanmu. Allah sendiri mengetahui betapa salehnya orang-orang di Efesus. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jemaat Efesus itu kalau melihat orang jahat itu gemes, benci. Kenapa kamu jadi jahat? Ini kan orang hebat ini, orang Kristen yang baik. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Bukankah ini standar orang Kristen yang patut dipertahankan? Jemaat Efesus itu benci dengan kejahatan. Jemaat Efesus ini setia menderita karena nama Tuhan. Dia tidak lelah, terus sabar dalam pelayanan. Ini orang Kristen yang hebat. Tapi ternyata standar kekristenan itu beda sama orang dunia. Kalau orang dunia dikatakan penjahat, itu kalau melakukan kriminal. Orang dunia disuruh bertobat kalau mereka melakukan kriminal. Tetapi Tuhan memperlakukan kita beda, umat pilihan. Bertobatlah kamu jemaat Efesus. Bertobat apanya? Saya nggak melakukan tindak kriminal loh. Saya tidak melakukan tindak kejahatan. Oh, itu kan berlaku untuk dunia. Tapi kalau berlaku untuk orang Kristen, enggak. Kamu harus bertobat. Bertobat dari apa? Kamu kehilangan kasih mula-mula. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi panggilan untuk bertobat kepada jemaat Efesus bukan karena jemaat Efesus murtad, bukan karena jemaat Efesus melakukan tindak kriminal, bukan. Tetapi jemaat Efesus di dalam kesetiaannya, dalam beribadah, dalam melayani Tuhan, ternyata gara-gara dia kehilangan kasih mula-mula, gara-gara jemaat Efesus kehilangan semangat awal pertama kali dia mencintai Tuhan, Allah memberi himbauan.
kamu harus bertobat. Jadi Bapak Ibu, dari dua ayat ini, dari Matius juga Wahyu, kiranya kita menyadari bahwa kita ini bukan orang dunia. Tuhan menuntut kita supaya kita tidak menjadi hamba yang jahat. Kita dipercayakan entah berapa jumlah talenta kita, harus terus-menerus kita kembangkan. Tidak boleh kita pendam. Walaupun kita tidak mencuri atau tidak mengurangi, tapi kita harus sampai akhir hidup kita terus mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Terus kita memiliki kasih mula-mula, seperti pada mulanya kita mengalami pertobatan di masa lalu kita. Kalau tidak, meskipun kita setia pelayanan, meskipun kita rela menderita karena nama Tuhan, tapi hanya karena kita kehilangan kasih mula-mula, Tuhan mengatakan kita harus bertobat. Kalau kita nggak bertobat, kata Tuhan, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya kalau engkau tidak bertobat. Ini standar yang sangat tinggi diberikan Allah kepada setiap kita para hamba Tuhan. Jadi mari setiap kita saling menguatkan, saling bekerja sama, mewujudkan GKKI satu warna, supaya nanti pada akhirnya kita bukan golongan hamba yang jahat. Supaya pada akhirnya nanti jangan sampai kaki dian kita diambil oleh Allah karena kita tidak mau bertobat. Nah, kalau khotbah singkat ini saya jagonya Bapak Ibu. Jadi ini renungan yang sangat singkat dari saya, mewakili teman-teman MT Jatim. Terima kasih kesempatan Bapak Ibu kita bisa siang ini bersolat jemaah bersama-sama. Mari kita saling tegur sapa, saling mendoakan. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Pak Edwin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Jadi saya ditodong jadi host ini. Mungkin Pak Imam berdoa dulu untuk firman. Sekali lagi biar kita nanti diskusi. Terima kasih Tuhan yang telah memberi karunia, memberi bagi setiap kami. Kami yang hina, kami yang berdosa, Engkau telah tebus kami dan Engkau melayakkan kami menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, tanggung jawab, talenta-talenta yang Tuhan percayakan, boleh kami kembangkan, boleh kami lipat gandakan sampai akhir hidup kami. Kiranya kami boleh memiliki kasih mula-mula sehingga Tuhan tidak kecewa terhadap kami. Terima kasih untuk siang ini. Tuhan telah menuntun setiap kami, Tuhan telah menggerakkan setiap kami untuk meluangkan waktu pada siang ini untuk bersekutu bersama-sama supaya kami bisa bertegur sapa, bisa saling menasehati, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami memiliki kerinduan yang sama. GKKI Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, jadi ini yang pertama. Jadi polanya juga kita belum tahu ini. Jadi yang pasti tadi ada Pak Imam dengan timnya ya. Ada Pak Oki, ada Pak siapa tadi, Pak Agus ya. Pak Agus ya. Di Pak Oki berarti
sebagai apa ini? Mungkin berkenalan dulu Pak Oki. Yang lain ini sudah saya kenal. Ya, Moga-moga. Salam. Saya Ya. Oki Raharjo dari Surabaya. Saya ada di pengembalaan GKKI Gideon Generation yang ada di Kelampis, Surabaya. Oh, berarti bareng sama Pak ini Pak dong, Rizky, Pak siapa? Pak Rizky ya. Pak Rizky kan sekarang sedang dalam situasi yang memprihatinkan itu. Jadi Hmm, saya yang sekarang ini mengambil alih koordinasi di gereja tersebut. baik. Yalah. Oke, jadi kalau yang lain saya kenal semua ini. Jadi ini Pak Oki berarti eh, eh, gembala di GKKI Gideon, wakil gembala ya Pak ya. Iya, wakil gembala, Oke, jadi lengkap ini. Tadi Pak Agus apa? Pak Oki ini sekretaris bendahara Pak. sekretaris. Sekretaris ya. Oh, jadi KSB-nya lengkap, yang lain yang ini belum ada. Tapi nggak apa-apa, ini yang pertama kali. Jadi sebenarnya memang kita nggak siapkan apa-apa ini, nggak siapin topik apapun. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kemudian sharing. Ya mungkin kita bisa bercerita dulu. Kalau saya sih, yang saya mau tanya sebenarnya Mas Imam, Iya, saya kenal sampean udah berapa lama lah. Tapi sebenarnya gini, kita ngomong tadi masalah kasih mula-mula ya. Kan pelayanan Mas Imam ini kan unik nih, seperti RDH zaman dulu. Nah, itu gimana sih ceritanya itu Mas? Atau panggilannya seperti apa sih? Mungkin bisa cerita dulu biar lebih akrab toh. Ini, monggo monggo. eh awal mulanya sih bukan yang seperti ini, Pak. Saya ini dipercaya untuk membimbing anak-anak, khususnya anak-anak muda yang itulah, yang X itu ya. Saya ngomong X itu karena mereka ada di sekitar saya ini. Iya, iya, iya. ini ini Oh ini iya, 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 iya. ya ini gitu. Jadi saya cari cari tempat nggak di dalam sih, sebenarnya sinyalnya bagus. Begitu ada yang mungkin narkoba, kenakalan remaja atau apa, makanya pelayanan saya kasih nama Pondok Pemuritan Adulam. Karena Adulam kan semua pada tahu toh, Adulam itu identik dengan apa. Begitu. Jadi ya macam-macam lah yang dipercayakan untuk saya bina. Hmm. Ternyata kok nambah satu jenis yang baru, yang yang kejiwaan begitu. Jadi semuanya sih tidak pernah tidak pernah saya mimpikan, tidak pernah saya rencanakan, dan itu juga bukan keahlian saya. Bukan keahlian saya, tapi kok malah yang bukan menjadi bidang saya, malah disuruh ngerjakan. Ini loh kerjakan. Itu bukan keahlianku loh, begitu. Ya supaya kamu, nah saya dapat pelajaran dari situ. Nah memang aku tahu itu bukan keahlianmu, tapi kamu saya suruh ngerjakan pelayanan ini supaya kalau ada hasilnya, kamu tidak bisa bermegah diri karena kamu bukan ahli di bidang itu. Oh, saya paham. Saya paham. Jadi kayak No, itu bukan punya pengalaman bikin kapal raksasa. No, tidak punya pengalaman. No, hanya taat. Jadi kalau sampai orang-orang dunia mengagumi, wih hebat kali kamu No, bisa bikin bahtera. Hebat apanya, wong itu bukan keahlian saya. Kemudian Daud, hebat sekali kamu di masa muda bisa menjatuhkan Goliat. Apa hebatnya? Kalau bukan Tuhan, mana mungkin Goliat jatuh? Oh, saya enggak bawa pedang, enggak bawa panah, enggak bawa tombak. Saya cuma membawa nama Tuhan. Nah, jadi saya belajar berserah sama Tuhan. Tuhan,
apapun modelnya, kalau memang bukan Tuhan yang nyuruh mereka datang ke saya, jangan sampai dia datang. Jadi ini banyak antrian ini, Pak. Antrian ini Tuhan. Saya bukan kepingin menolak. Kalau memang Tuhan menganggap itu bagian saya atau talenta yang dipercayakan kepada saya akan terima. Walaupun babak belur, betulan babak belur, dipanggil di kecamatan. Oh, panggil lagi. Nah, jadi begini, kalau memang karena Tuhan menderita, saya siap. Jangan sampai saya menderita karena lari dari panggilan Tuhan. Begitu. Jadi saya selalu berdoa begini. Kalau memang itu bukan bagian saya, kiranya Tuhan sendiri yang menghalangi orang itu datang ke rumah saya. Saya nggak kepingin dilihat orang, wih keren, banyak sekali yang dilayani, modelnya serem-serem. Saya sih nggak tertarik dengan begituan. Tapi kalau memang saya kan mungkin kurang peka dengan karunia Roh Kudus. Jadi saya nggak tahu Roh Kudus ini saya ambil apa enggak, saya enggak sepeka itulah. Begitu. Tapi saya cuma berdoa. Dengan keterbatasan saya, Tuhan aja lah yang mengondisikan. Kalau itu bagian saya terima dengan lapang dada. Kalau memang itu bukan, Tuhan sendirilah yang menghalangi mereka untuk datang ke rumah saya. Saya enggak target jumlah orang supaya kelihatan keren. Gitu. Kurang lebih gitu sih, Pak. Ya, ya. Jadi ya itu background Pak. Mungkin saya bisa cerita sedikit sama mungkin ada Ibu Artati. Jadi kami sudah ketemu Pak Imam di tempat yang sekarang ya Mas ya, yang di Penanggungan itu kan. Jadi agak memang melihat ya luar biasa lah, luar biasa. Jadi mungkin di GKKI sekarang saya nggak tahu model yang seperti ini mungkin tinggal di Pak Imam ini. Ya, Pak Imam, karena yang nggak tahu tempat lain. Kalau di Pak Rasul mungkin nggak begini juga gitu kan, tapi agak berbeda sedikit gitu kan. Ada yang keren itu Pak, siapa itu ya, yang PSK itu, saya penasaran sekali itu. Oh iya Keren iya itu. iya iya. Itu bisa tanya mungkin Pak Atigoran, gimana Pak Atigoran? Mungkin sudah ke sana? Ibu Mariulin ya. Iya, Mariulin Ya, Ginting ya. ya. Mangga. Ibu Mariulin sekarang dulu sempat punya TK di tempat lokalisasi. Nah, terakhir kami pertemuan di sana sekitar beberapa minggu yang lalu. Itu TK sudah selesai, tidak ada lagi. Dan kabar baiknya, wilayah itu tadinya disebut sebagai daerah lokalisasi, sekarang sudah nggak lokalisasi lagi. Sudah tempat masyarakat umum. Jadi keren. Nah, itu aja sih Bapak Ibu yang kita temukan baru di sana. Iya. Jadi kayak gitu Mas. Mungkin yang agak mirip-mirip itu Pak Rasul Paulus itu. Dia sekarang mau bikin tempat penampungan apa kemarin katanya. Udah dikirimin berapa orang katanya. Ayo Yang Pak. kena gusur gimana Pak Paulus? Pak Ada Rasul. banyak cerita lah dia. Coba silakan. Ya, ayo. Ya, salam saudaraku. Lagi hujan di sini, lagi deras nih. Oh, mantap. Ya. Ini panas sekali. Panas. Karena nanti malam Paskah juga ini, Paskah Kota Batam. Lagi berdoa orang itu supaya hujan tidak turun. Nah, hujan lagi deras. Ini gimana Pak Imam, perlu iman yang lebih besar nggak ini? Loh, enggak Pak. Hujan siang ini supaya nanti habis airnya. Itu ngabisin stok aja itu ya. Ngabisin stok di atas itu. Ya, shalom. Ya, jadi terima kasih buat siang ini bisa berjumpa, temu kangen lah sama semua keluarga aku lah di grup ini ya. Artinya kita tetap bersama
kita rindu berfellowship. Ya kalau masalah pelayanan, ya pelayanan kali lah, masih orang-orang waras nih saya layani. Ya, jadi jadi memang kadang-kadang di pelayanan ini lucu. Beberapa bulan yang lalu ada 2 anak diantar ke rumah saya. Jadi akhirnya saya berjanji saya akan sekolahkan sampai tamat SMA. Ya, sebenarnya dari segi kenyamanan pasti nggak nyaman, ya. Karena di rumah udah tinggal 15 orang, bayangkan, udah rame kali. Ya, jadi kalau beras 25 kilo itu saya hitung 8 hari putus. Tapi kadang-kadang yang menarik begini, bukan apa yang kita suka begitu, tapi mungkin Tuhan percayakan seperti itu, seperti khotbah Pak Iman tadi. Artinya ya mungkin Tuhan rasa dengan inilah kita bisa menjadi berkat. Jadi kalau pelayanan di sini sebenarnya puji Tuhan sudah banyak kita buka di tempat-tempat yang banyak lah. Termasuk dulu saya pernah buka juga di tempat PSK, Pak Imam. Ya, PSK itu tempat-tempat wanita-wanita malam itu, artinya itu pun pernah saya buka. Jadi ya memang nggak gampang ya, tapi kalau terus kita sepakat, terus kita merindukan, terus kita menangis, ada juga bisa bertobat dari sana. Jadi hari ini memang banyak buka pelayanan yang baru, menjangkau teman-teman kita lah, teman-teman kita sebelah. Ya, jadi terus doakan supaya lewat GKKI yang ada di Kota Batam ini banyaklah jiwa-jiwa dimenangkan. Itulah sebenarnya kerinduan kami. Apalagi bersama istri ya, terus bersepakat. Hidup ini kan hanya sekali putar saja selesai gitu. Apa yang kita mau delegasikan ke anak kita kelak, yaitu cinta Tuhan saja. Jadi kami terus fokus supaya lewat pelayanan, lewat hidup kami, lewat ya seperti kita suratan Kristus lah, bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu kira-kira dari kami dari Batam. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jadi nggak turun pawang hujan ini kan, Batam ini kan? Oke. Disuruh hujan siang ini Pak, supaya nanti malam selesai hujannya. Enggak, Yeah. soalnya di grup udah bilang mereka doa, mari kita berdoa gitu kan. Aku bilang ya udah kita Iya. doakan kemarin, percaya aja gitu. Oke. Ya, jadi gimana yang lain ini? Apa yang ceritanya? Pak, ini mungkin Pak Hati Goran, gimana Pak Hati Goran? Tadi baru sebentar tadi. Gimana ini? Jadi kan ini BPL ini? Ya, itu. Cerita dulu. Yang pertama sekali, terima kasih buat Pak Imam, tentunya juga dengan Pak Edwin barangkali ya, yang memfasilitasi sehingga job ini bisa terselenggara. Karena memang begitu kompleksnya masalah yang kita hadapi di dalam GKKI. Nah, sebaiknya memang kalau boleh sekali sebulan kita seperti ini harusnya ya. Selain daripada mempererat tali silaturahmi, mendengar kesaksian masing-masing, sehingga rasanya kita lebih dekat. Seperti tadi Pak Imam, nggak nyangka selama ini kalau Pak Imam punya pelayanan rehabilitasi. Nah, seperti yang Bapak itu sampaikan tadi, sepertinya memang nggak panggilannya ke sana karena lihat bodinya juga yang terlalu nggak begitu kekar. Ya kita juga mikir nggak punya panggilan ke sana. Nah, tapi ternyata justru Tuhan pakai di luar kebalikan dari apa yang kita lihat. Nah, ke depan saya pikir ya lebih sering. Sebelum saya mulai atau sebelum kita lebih dalam, saya mau tanya buat Pak Edwin sama Pak Imam, tidak ada hal yang melanggar undang-undang IT yang kita lakukan ini kan? Oh, sebenarnya ini kan kita ngobrol aja Pak, nggak ada. Jadi ini juga bukan pertemuan resmi. Jadi kita nggak bikin apapun nanti, misalkan apa hasil kesepakatan gini nggak ada. Kita ngobrol Ya, doang. itu dia siapa tahu ya, kita sekarang nggak tahu siapa pula Imam, siapa pula Pak Edwin. Kok sesuka-suka hati bikin jom
tanpa permisi, tanpa saya komando, siapa tahu. Hanya menjaga itu aja sih, Pak. Hanya menjaga. Iya, baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Salam hormat ya. Buat Ibu Rohani, buat semua kita satu persatu yang tak dapat disebut ya, satu persatu namanya. Pengen sekali pada Jumat masalah sidang BPL keempat yang akan kita lakukan ini di Parapat. Di Parapat, Bapak Ibu sekalian. Sangat-sangat rindu untuk kita boleh segera ketemu di sana sebenarnya ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama yang boleh saya sampaikan, Senin saya dengan Ketua Sidang BPL Pak Eripson Sianturi, juga dengan teman kita yang punya hati banget lah, saya pikir, untuk menolong kita, Pak Salam. Kami akan ke Parapat untuk memutuskan hotel mana yang akan kita pakai, sekaligus kasih DP. Ada banyak hotel, mulai dari yang termurah, bahkan sampai hotel yang di Siantar juga ada. Ada juga di Siantar hotel, keren, cantik. Kalau toh nanti mau ke Danau Toba, nggak terlalu jauh. Mobil juga nggak terlalu susah. Selesai kita sidang BPL di Siantar, ayo ada. Nah, tapi akhirnya kita putuskan, karena saya dengar Pak Edi juga bilang, ya kalau boleh yang di Parapat aja udah. Nah, yang di Parapat juga ada yang murah, ada yang sedang, ada yang lebih oke. Nah, sebenarnya dari segi kemampuan MD Sumbagut bukanlah MD yang besar, bukanlah MD yang hebat secara dana, apalagi dari sudut pandang keunitian atau keseharian. Pun demikian saya yakin, karena dua-dua kita semua, apalagi dua Ibu Rohani, saya yakin ya akhirnya MD Sumbagut berani tampil menjadi tuan rumah untuk sidang BPL keempat dengan yang terbaik. Saya yakin yang terbaik Tuhan kasih. Ya, hotel pora-pora di persis di pinggiran Danau Tobanya. Keren, cantik, kata Mbak Sahala. Senin kami akan ke sana, akan kasih DP. Nah, dan di sana akan kita lakukan nanti sidang BPL, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ada beberapa opsi. Di Samosirnya juga ada. Di Samosirnya juga ada, namanya Rumah Doa Bagi Segala Bangsa. Nah, gedungnya besar, di dalamnya ada kamar-kamar, di belakangnya ada dapur, yang masak kitanya sendiri. Air bukan air panas, air yang dipanaskan di hotel, bukan, tapi air panas alamiah yang dari Gunung Pusuk Buhit. Ada kolam air panas, ada pancuran air panas, juga ya Danau Tobanya juga ada. Itu di Samosirnya. Nah, di Parapat hotelnya memang kita punya air panas, tapi itu air panas yang di hotel. Kalau di Samosir, kolam air panas alamiahnya ada. Nah, tapi kami pikir Parapat mungkin ya tujuan yang terbaik. Pun demikian, jika ada permintaan nanti dari Bapak dan Ibu, ya terserah kita. Kita mau pilih yang mana. Yang jelas, ya karena kemurahan Tuhan dan karena doa-doa kita semua, yang terbaik ya Tuhan sudah sediakan. Berharap sekali di sidang BPL nanti sesuatu yang baru, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang belum pernah kita temukan. Saya sangat rindu kita temukan, kita kerjakan nanti di sidang BPL. Tidak sekedar sidang BPL, poin A, B, C, D. Selesai berlalu, selesai. Dilakukankah? Tidak. Di follow up kah? Tidak. Berlalu begitu saja. Tidak dilakukan, tidak di follow up, begitu saja. Hilang bagaikan uap. Sayang banget. Bahkan ada hal-hal yang justru melanggar hasil daripada BPL itu pun tetap terjadi. Nah, oleh karena itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, beberapa waktu yang lalu Pak Edwin ada punya postingan di grup kita, ya, yang saya pikir patut kita apresiasi. Sebelum nanti sidang BPL terjadi, alangkah baiknya jika beberapa kali kita boleh ketemuan seperti ini, membahas hal-hal yang penting perihal tentang GKKI, perihal tentang pelayanan, sehingga nanti kita di sidang BPL ya ketok palu aja. Nah, ini sudah kita rasa ini penting, ini kita rasa kurang. Nah, tinggal menambah, kurangi, dan selanjutnya untuk ketok palu aja.
Saya kira begitulah nanti kita di sidang PPL keempat di Parapat. Nah, ke depan, apakah bulan depan dan bulan selanjutnya, kalau boleh kita ketemuan seperti ini, kalau boleh resmi sudah membicarakan poin-poin yang terbaik demi kemajuan dan kata Pak Imam tadi, dan kesewarnaan GKKI. Waktu sidang BPL kemarin di Bogor sebenarnya saya tanya, apa sih arti dan makna sewarna bagi GKKI? Nggak mampu jawab. Pengurus pusat nggak mampu jawab. Sehingga sampai sekarang, kalau saya baca postingan Pak Imam selalu salam GKKI satu warna, saya tersenyum dan sekaligus bingung. Karena kita tidak menemukan arti dan makna sewarna di GKKI. Sewarna itu artinya apa di GKKI? Tidak kita temukan. Bapak-bapak sekalian, karena itulah ke depan saya dan kami lah katakan, kami panitia sangat berharap sesuatu yang luar biasa, sesuatu bahkan tidak perlu yang belum pernah terjadi selama ini, kiranya kita boleh temukan, kita boleh kerjakan, kita boleh bicarakan nanti di sidang BPL yang keempat. Nah, kira-kira begitu Pak Edin. Iya, jadi kita ya BPL di Parapat atau Danau Toba ya, jadi ya. Jadi Pak, ada 3 pilihan Pak. Yang pertama Siantar. Siantar itu hotelnya keren banget. Orang Cina punya, teman dekatnya Pak Sahala. Apalagi bicara kuliner, aduh Bapak Ibu. Iya, Siantar paling mantap. Siantar pusatnya. Mau makan apa saja ada di sana. Yang paling terkenal di Indonesia itu mie Siantar. Itu kalau masalah kuliner yang paling ngetopnya itu Siantar. Nah, kalau kita nanti BPL di Siantar, siap. Nanti kita bicarakan. Kalau toh kita mesti ke Danau Toba, Siantar Danau Toba itu cuma 45 menit. Bus itu jadi intinya. Bahkan andai kita rental pun, nah itu begitu banyak mobil di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita di Samosir, ya ada kolam air panas, ada pancuran air panas, ya hanya jarak sekian puluh meter, nggak sampai ratusan meter, atau katakan sekitar 1,5 kilo sudah ketemu lagi langsung dengan Danau Toba. Nah, itu di Samosir. Kalau di Parapat, ya kotanya keren, Danau Tobanya keren. Nah, saya kira ya, kulinernya juga ya tidak kalah keren. Jadi ada 3 tempat kita Pak Edwin. Ada 3 tempat. Terserah kita mau pilih yang mana. Walaupun memang ya teman-teman kita dari luar Sumatera lebih memilih ke Parapatnya. Enggak apa-apa. Mau dimanapun nanti kita terserah. Silakan Pak. Ya, silakan yang lain. Jadi ini ternyata kita jadi nih. Tadinya saya ragu-ragu Pak Tikoran. Puji Tuhan. Jadi kan di Medan ini gitu kan. Jadi Pak, jadi. Jadi ada tadi bukan ini, saya mau ini aja ingin. Jadi Siantar itu memang ya kotanya kan enak ya, bagus. Itu kota dari zaman Belanda itu kan. Makanannya banyak. Ada roti ganda, ada mie, Ya, ada segala macam. Siantar. Nah, memang ke Danau Tobanya agak jauh. Mungkin buat teman-teman yang belum terlalu ngerti mungkin. Jadi mungkin 45 menit sampai 1 jam. Nah, itu. Tapi kalau yang kedua tadi, Hotel Pora-Pora itu memang dia itu nggak jauh dari danau kan, Pak? Di pinggiran Danau Tobanya, Pak. Jadi view-nya itu langsung ketemu danau. Jadi kalau itu yang Pora-Pora. Jadi kenapa kemarin saya pernah ngobrol sama Pak Sahala kan, saya bilang ini pesertanya kan banyak dari luar. Kalau udah di Pora-Pora itu rasanya udah di Danau Toba, udah wisata, nggak perlu lagi kita macam-macam gitu kan. Nah itu alasannya sih, tapi nggak terlalu masalah. Kalau saya kan sering ke Danau Toba Pak, jadi nggak terlalu ini. Terus kemudian yang di Samosir ini saya belum tahu tempatnya, tapi ya nanti bapak lah yang putuskan di sana. Tapi kalau ya, atau mungkin tanya Ibu Artati itu, mungkin dia mau langsung nyemplung nanti dari Pora-Pora loncat ke bawah. Bawa ban dari rumah saya nanti. Bawa ban dari rumah nanti saya. Iya Mas. Bawa ban mobil dari rumah buat nyemplung. Oh, di sana banyak di sana. Iya, bawa pancing juga bisa Pak Imam. Bawa pancing. Baru kita marsolu. Apa itu Pak? Marsolu itu naik sampan yang kecil itu loh Pak. Oh. Sampan. Iya. Gitu. Ya beda lah, kalau di gunung nggak ada Mas, katanya sungai Mas. Kalau luar Bati gimana Bu? Mangga Bu.
Kalau saya sih udah nyebrang ke Pulau Samosir udah 2 kali ya. Ke Pulau Tomok udah. Terus waktu BPL di sana juga di dekat Danau Toba udah pernah, waktu itu BPL keberapa itu yang masih zamannya Pak Johannes. Jadi kalau saya manut saja mau di mana monggo. Ini Pak Oki jadi kepingin jadi ketua MD ini. Kok enak ya ketua MD jalan-jalan ya. Lah ikut aja nggak apa-apa, ikut aja. Kelihatannya gini, kalau yang saya bayangkan sih, kalau acaranya nanti kita di Danau Toba, kelihatannya kita kan banyak tamu. Akan ada beberapa yang ikut, mungkin dari Medan atau jemaat yang MD Sumbagut, atau mungkin dari MD yang lain. Yang pasti kayak mungkin istri saya ikut lah, terus mungkin ada beberapa orang dari Bandung gitu kan, yang kayak gitu. Jadi ya tapi itu kan kita harus cas dengan inilah, dengan baik, jangan sampai nanti membebani BPL juga gitu kan. Ya, monggo. Yang lain, berarti BPL jadi ya? Atau Pak Johan ini, Pak Johan ini diam aja nih, gimana Pak? Atau Bapak nanti nggak datang ini? Datanglah penasehat, masa nggak datang? Orang wakil ketua, wakil ketua. Gimana Pak Johan? Itu ya mute belum diaktifin. Ya. Saya sedikit menyinggung juga, besok juga memang ada pertemuan dengan Sumbagut, pejabat. Iya, besok. Puji Tuhan. Jadi, baru udah sampai beritanya kan ke Pak Hatigoran? Belum Pak, belum. 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 Keren juga lah ini. Mantap. Bapak mau ke Medan atau lewat Zoom? Zoom. Oh. Ya. Jadi besok rencananya kita ngobrol-ngobrol dengan pejabat di Sumbagut. Ya, mungkin juga disinggung tentang persiapan BPL. Ya, yang jelas untuk BPL itu nantinya ya tergantung kemampuan daripada Sumbagut lah. Nggak usah terlalu ideal tempatnya, yang penting kita bisa beristirahat. Jadi standar kita ini kan bukan standar menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Ya itu saja Pak Hatigoran, supaya tidak membebani terlalu banyak Sumbagut. Teman-teman nanti enak matanya. Dan juga gereja-gereja yang lain pun merasa enak. Ya, kesempatan walaupun tidak semuanya bisa hadir, satu kesempatan ngobrol-ngobrol ya. Jadi hadir ini tidak diundang sebenarnya secara khusus, karena ini ucangan daripada MD-MD sebenarnya tadinya. Ucangan MD-MD ya artinya mereka ngobrol-ngobrol lah, karena sudah lama tidak bertemu. Ya kalau ngobrol-ngobrol nggak masalah, itu kan baik-baik saja, karena kita tidak mengambil keputusan apapun. Ya saya juga ingin hadir di sini karena supaya nanti kalau ada pertanyaan saya bisa ya kasih jawaban begitu. Ya sehingga saya kira bertemu begini kalau boleh lebih banyak lagi, ya mungkin ya langsung ke pribadinya di Japri saja nanti Pak Imam, kalau masih ada waktu-waktu yang lain nantinya ke pribadi bisa nggak hadir begitu, KSP misalnya dari Jawa Tengah, KSP dari DKI, Jabodetabek, KSP dari Jabar, dan lain-lain. Ya, itu saja mungkin nanti supaya tambah ramai. Tapi ini hanya kan seperti apa yang disampaikan Pak Imam, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ya, kebetulan saya kopinya ya tidak ini, saya pakai ini saja. Ya. Nah, itu saja kopinya. Jadi saya tidak ini sekedar ngobrol-ngobrol kan begitu. Jadi tidak ada istilah betul. yang ada
bahasa yang aneh lah. Kalau keputusan memang tidak ada, ya bahasa yang tidak aneh-aneh. Tapi kita boleh juga nanti Pak Hatigoran mungkin bisa hitung-hitung. Katakanlah misalnya kalau ada peserta non pejabat yang mau ikut, kira-kira Pak Hatigoran bisa kasih gambaran berapa biayanya per orang. Kan siapa tahu Pak Edwin kan sudah janji itu bawa istri. Nah tentu lain juga mungkin pingin datang walaupun dia bukan peserta. Ya sekedar bisa menikmati suasana di Sebagut. Siapa tahu Pak Hatigoran bisa bawa mancing kan gitu, enak. Nanti dari Bandung kita naik Medan Jaya ke sana. Dia akan mancing. Jaring, karena saya lihat di pinggir-pinggir itu banyak ikan-ikan kecil. Jadi jaringnya tadi itu saja. Ya, jadi Pak Imam juga ini sudah menginisiasi, bukan berarti kalau Pak Imam ingin tapi tidak ada jawaban kan? Tidak ada jawaban. Nah, sekarang Pak Imam wujudkan karena ada juga dorongan dari Pak Edwin. Nah, kemudian Pak ini juga perlu dari mana itu, dari Jambi, dari Lampung, ya siapa tahu dari Kalbar. Mungkin kalau sore bisa lebih ramai lagi, mungkin ya, karena ini kan jam kerja. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, pastinya saya tidak mungkin mengundang secara pribadi. Kalau saya mengundang secara pribadi berarti kan ini gawenya saya. Ini kan bukan gawenya siapa-siapa. Ya. Ini kan ayo ngopi bareng ayo kan begitu Pak. Ini bukan gawenya saya. Jadi saya tidak ada agenda apa-apa. Kalau idenya Bapak alangkah baiknya dihubungi secara pribadi, harusnya ini pengurus pusat yang mengundang. Ayo datang ke. Nah, kalau saya nggak bakal Pak ngundang pribadi. Jadi ini kan cuman ayo ngopi bareng kan begitu Pak. Iya, maksudnya begini Pak. Cuma dijapri saja ke teman-teman, siapa tahu dia lupa. Oh ya. Japri. Iya. Pusat yang undang ini seakan-akan gawainya pusat sudah formal. Nah, ini kan tidak formal. Iya. Ya Pak, terima kasih masukannya. Kondisi kesehatan bagaimana Pak Johan? Ya, puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Ya. Tuhan pasti sembuhkan dan sudah sembuhkan, puji Tuhan. Ya, kalau buat tadi cek apa Bu? Pulang dari rumah sakit Bu? Enggak, saya setiap hari Jumat ada pelayanan di rumah sakit. Oh. Mendoakan orang-orang. Kalau tadi Pak Rasul bilang masih melayani orang waras. Kalau saya orang yang sakit tubuhnya, kalau Pak Imam sakit jiwanya. Itu aja Pak. Jadi kalau di RDH itu Pak, kita ada dua hari itu pelayanan ke rumah sakit. Kalau hari Jumat Bu Artati sama Ibu Ati biasanya Bu ya. Ya. Terus kalau hari Rabu itu Pak Surya Sitepu. Ya. Ya, kunjungan gitu. Cuman hari ini Pak Sitepu kayaknya lagi di rumah sakit ya, Pak? Atau gitu? Ya, anaknya operasi, kita doakan. Jadi nggak bisa ikut beliau ini. Sakit mana Ibu? Sentosa Pak. Sentosa Kebonjati. Iya, Kebonjati. Itu operasi apanya? Di pahanya, paha kanan ada benjolan Noel tuh. Iya. Oke. Kapan masuknya? Di malam. Operasi sekarang sekitar jam 1. Oke. Kalau ide saya Jumat siang kan meskipun orang kerja ini kan jam makan siang Pak.
Jadi perhitungan saya pasti nggak ada orang jadwal pelayanan atau jam kerja. Maksud saya gitu sih. Malah nanti kalau malam sibuk-sibuknya Mbak Tuhan ini pelayanan. Tapi enggak apa-apa, ini kan memang bukan rapat resmi. Seperti yang saya sampaikan, kalau bulan ini berhalangan, bulan depan kami akan buka link lagi. Dan kalau memang tidak tertarik untuk ngapain, ngobrol-ngobrol, nggak ada keputusan, ya memang nggak ada paksaan, mau kita ini lagi ngopi bareng. Iya, Pak. Iya. Mungkin kayak tadi perlu dijapri, ini saya hubungi Pak Lukas, kata Ibu Lukas, Pak Lukasnya belum tahu bahwa ada Zoom hari ini. Mungkin beliau tidak baca di KSB mungkin. Iya, ya. Pak Bambang juga nggak ada kabarnya, saya WA. Setahu saya Pak Lukas sama Pak Darwis itu sangat menanti-nantikan. Tapi kan apa? Ini kan rutin nanti bulan depan. Iya. Ini perlu dijapri lagi, Pak. Bang memang ini. Ya, oke, ya, siap. Terutama nanti yang saya ini, Mas. ingatkan. Terutama yang teman-teman yang memang istilahnya itu ya kita kenal baik lah, kita kenal dekat, gitu kan, nggak apa-apa. Jadi biar seperti tadi, jadi nggak boleh formal juga. Kalau formal nanti malah bisa disemprit kita. Iya. Iya. Semprit nanti. Gitu. Jadi Pak Edwin ya yang jadwal siapa yang kasih renungan ya. Oh iya, cuma, kalau saya ngatur jadwal gampang. Ya, tinggal tunjuk-tunjuk aja dah. Masa kumpulan pendekar nggak bahas firman, nanti kan dikira gibah ini. Terus Mas, kan kemarin kita mau bikin apa itu semacam persekutuan gabungan ya, camping, Bible camp gitu untuk se-Jawa. Tapi kan akhirnya Jawa Timur ada kegiatan. Saya udah lihat jadwalnya kemarin yang Eagle Discipleship. Kalau itu gimana Mas? Apa ceritanya itu Mas? Apa sih itu? Bulan 6 ya? Iya. 3 tahun ini saya menempati kebun lah. Ada rumah kecil di tengah kebun, saya tinggal di situ. Dan kalau saya tinggal di situ pasti Tuhan kepingin saya menggunakan tempat ini untuk pelayanan. Begitu. Jadi karena ada bidang-bidang yang cukup luas, saya gunakan untuk bumi perkemahan sederhana. Jadi supaya teman-teman kelompok gereja kecil yang nggak butuh dana nyewa villa, boleh silakan camping di tempat saya. Aula siap, alat dapur, alat musik, sound system saya siapin. Kami nggak kenakan biaya karena saya tinggal di sini pun juga gratis. Begitu. Nah, libur panjang anak sekolah sayang sekali tidak dimanfaatkan. Kalau gereja-gereja gede sih mereka punya dana untuk bikin retreat. Tapi kan tidak semua. Ada gereja-gereja kecil yang jemaat pemuda rebajanya sedikit, dananya juga sedikit. Mereka kan tidak mungkin bikin camp untuk anak-anak pemuda remaja. Jadi saya ajak gabung supaya mereka bisa retreat bersama kami, interdenominasi. Tapi kami materi retreatnya ini bicara tentang pergerakan misi. Jadi bukan retreat yang seperti pada umumnya mendatangkan guru-guru yang kuat dalam hal pengajaran misi. Satu, supaya anak-anak punya hati mau bersaksi. Tema kami yang tahun ini nasihat Paulus kepada Timotius, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jadi supaya sejak remaja, pemuda, anak-anak itu dibekali, didorong untuk
kamu jangan takut, jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kami membekali kalian. Begitu. Nah, satu gereja GKKI baru yang Pak Leonard gembalakan, GKKI Injil Kerajaan Allah. Nah, beliau ini dipakai Tuhan bikin pelatihan-pelatihan penginjilan justru kepada para pendeta-pendeta. Jadi pendeta-pendeta tiap bulan kan di beberapa kabupaten punya persekutuan. Pak Leonard itu justru membekali para hamba Tuhan, jemaat-jemaat desa, bagaimana supaya berani bersaksi, ya kurang lebih kayak AAK lah. Kalau AAK kan mengutip kitab Q. Kalau yang metodenya Pak Leo ini bersaksi. Jadi kita tidak menyajikan ayat-ayat kitab suci, enggak. Seperti contoh perempuan Samaria. Kan bersaksi gitu aja. Cuman kalau nggak dibekali, nggak dimotivasi, nggak didorong, mungkin anak-anak nggak tahu langkah awalnya bagaimana. Jadi ini yang nanti bulan Juli ini yang ketiga kalinya kami buat. Begitu. Saya kepingin kedepannya anak-anak muda ini berani bersaksi lah tentang Tuhan kita. Ini Pak, kesaksian tentang ini, camp yang akan kami buat. Jadi itu pesertanya dari mana gitu, Mas? Macam-macam, Surabaya, Malang, Blitar, Gresik. Pasti yang jarak tempuhnya kurang lebih paling jauh ya 2 jam setengah dari titik rumah saya. Memang interdenominasi Pak. Kan gereja-gereja kecil di sekitar kami, kan belum tentu mereka bisa bikin camp. Karena Pak SDM, dana, jumlah pemuda remajanya mungkin cuma 5-6 orang kan. Mau bikin camp kan tidak mungkin. Wis gabung aja sama kami. Toh itu nanti buat kebaikan pemuda remaja kalian. Kami bukan camp-camp biasa loh, membekali pemuda remaja kalian untuk berani bersaksi. Nanti yang untung kan gereja lokal masing-masing. Begitu Pak. Dan respon dari gereja-gereja, pasti gereja-gereja kecil Pak. Gereja-gereja gede kan pada bikin camp masing-masing kan. Wong mereka punya dana, jumlah pemuda remajanya yo bisa sampai 40-50 orang. Tapi kalau gereja yang pemuda remajanya 5-6 orang, nah itu kami ajak gabung. Dengan biaya yang sangat terjangkau. 150.000 4 hari 3 malam. Itu hanya untuk bayar makan. Kok bisa? Kan tempat kami nggak nyewa. Pembicara ya teman-teman sendiri. Jadi tidak perlu biaya gede. Bahkan kami ditawari organisasi-organisasi yang mendanai proyek beginian. Bukan sombong, bukan. Saya males bikin laporan. Udah, saya maaf, tidak butuh dana itu. Begitu. Saya juga nggak mau dimanfaatkan lah dengan mereka. Lebih baik ya original. Tidak pakai, bukan saya tidak butuh duit loh Pak. Bukan saya kalau tuntutannya berlebihan lebih baik tidak usah lah. Mereka cuma ngasih uang foto-foto. Nah ya berarti kan kelihatan kami dimanfaatkan, ya tidak usah lah. Dan memang kami memang tidak butuh. Artinya kan tempat ada. Kemudian biaya makan. Kan mereka yang bayar. Kan mereka dibebani untuk hanya makannya mereka sendiri. Tempat tidak bayar, alat musik, perlengkapan lain ada. Guru-guru pengajar itu ya teman-teman baik saya. Walaupun mereka bukan orang yang ecek-ecek. Begitu. Ya. Begitulah Pak. Ya, jadi kalau Jawa Barat sama Jakarta belum tahu ini, belum ketemu lagi.
ketemu. Ya, apa lagi nih yang mau cerita nih? Nanti jam 2 kan kita selesai, Pak. Saya langsung turun ke Surabaya. Jam 4 itu saya ada pelayanan LGBT. Wah, ini GKKI sesat ini, kan begitu ya. Jadi saya Gimana, Mas? dengar di Di Surabaya, mananya? di daerah Batang. Jadi mereka ini begini, ada komunitas LGBT, ada koordinatornya, kami ngajak mereka untuk bersekutu. Kami bukan melegalkan mereka, tapi kami mengajak mereka untuk taubat. Nah, kenapa kami khususkan? Karena kalau mereka kadang-kadang mau dibawa ke gereja, yang gatal-gatal itu orang Kristen, bukan mereka. Pasti kan tidak nyaman, ayo. Tahu-tahu ada manusia setengah dewa di samping begitu. Jadi saya kumpulkan, kami ajak ibadah, kami mengajak mereka bertobat. Tapi kan tidak semudah itu memang ya. Saya sering dihakimi dengan ayat begini. Kitab Wahyu, banci tidak bisa masuk surga. Oh, setuju saya. Tapi kenyataannya kan gereja. Ada pencuri yang pendetanya tidak tahu kalau dia itu pencuri. Iya dong. Ada orang cabul yang kita nggak tahu ternyata dia cabul. Tapi kan bisa ke gereja kan. Nah, jadi kan bukan cuman banci, pencuri, pemburit, pezina, penakut. Nah, cuman bedanya yang ini nggak ketahuan. Cuman yang Ya, banci-banci ini yang kelihatan mata ini. kelihatan. Iya, tapi kan sama-sama kita ajak mereka untuk bertobat. Begitu. Kita bukan melegalkan, nanti mereka minta menikah, GKKI, pondok pemuritan, pemberkatan, begitu bukan. Nanti saya share beberapa foto dan videonya. Gatal-gatal loh Pak. Serius, saya awal-awal itu, tapi untungnya begini. Mereka tahu saya pendeta, jadi mereka jaga jarak, tidak usil. Nah, beberapa kali saya bawa anak buah yang masih muda, kayak Yusuf, kayak Daud, kemerah-merahan. Wih, diucilin Pak. Bukan cuma salah, begitu Pak. Beneran. Jadi ini tantangan lah. Lah mereka kan mungkin tidak berani sedekat itu karena dia tahu, oh ini pendeta. Tapi coba kalau ada tamu yang ikut dalam peribadatan itu masih ya kemerah-merahan pipinya. Wah, diusilin karena mereka kan itu dong. Ya memang ada nafsu itu kan. Kalau lihat cowok ganteng. Kita hanya berharap, berusaha mereka mau tobat. Memang menjadi penghiburan kami, ada beberapa kejadian, akhirnya mereka ada yang mau kembali. Sampai melepas ini, implan payudara yang palsu itu. Sampai ada yang mau, iya. Jadi itu menjadi penghiburan bagi kami lah. Begitu. Memang ya paling berapa persen, paling ya tidak sampai 5% lah dari yang kami layani. Jadi sore ibadah, malam menjual diri. Kenyataan. Gitu. Malam ya masih menjual diri. Memang itu profesinya kok. Begitu. Kita mau ngomong, oh nggak boleh, nggak boleh. Nggak sesederhana itu kita ngomong nggak boleh. Dan kalau khotbah di depan mangap, nunjuk-nunjuk dosa mereka, kita malah dihabisin. Ada beberapa kejadian pendeta ini
dikasih kesempatan khotbah langsung nunjuk-nunjuk dosa. Loh, mereka kan bukan orang normal loh. Langsung celometan. Pret begitu. Ngomong yang jorok-jorok. Apa enggak malu pendeta dibegitukan sama mereka? Kenapa? Ini kan kandangnya mereka ini. Ini kandangnya mereka ini. Jangan sembarangan tunjuk-tunjuk dosa. Begitu. Jadi kita harus ngajak mereka bertobat tanpa menghakimi mereka. Itu perlu hikmat lah. Nanti ini jam 4 sampai jam 6. Kami datang ke komplek mereka ini, ke komplek mereka ibadah. Pasti khotbah-khotbah yang disampaikan ajakan untuk kembali bertobat. Begitu. Gereja apa itu, pendeta apa itu kok ngumpulin LGBT? Ya, kayaknya kita menyetujui, mendukung keberadaan mereka. Oh, kami tidak mendukung. Gitu. Iya, nggak gampang juga ya. Saya nggak kebayang sih kalau secara jujur gitu ya, pelayanan seperti itu langsung apa namanya, mungkin di RDH ada sekali 2 kali gitu kan, ada yang datang gitu kan. Tapi kalau langsung ke sarangnya kok nggak tahu lah. Saya punya anak buah Pak, pernah orang Ambon namanya Leo, tak ajak ke tempat begitu. Serius Pak, muntah-muntah Pak. Muntah karena ya mungkin jijik atau apa kan gitu. Dia ketemu orang laki-laki tulen kemerah-merahan itu kan kayak nafsu gak terbendung gitu ya. Nah kebetulan anak buah saya ini saya tidak nyalakan sih. Dideketi begitu, langsung keluar itu muntah-muntah loh Pak. Leo, kamu jangan begitu, ini kan terlalu mencolok. Enggak Pak, saya kayaknya enggak bisa ini. Enggak bisa ini. Ya, begitulah. Betul. Ya, pelayanan apa namanya itu ya? Mungkin kontekstual kah? Atau apa namanya? Nggak ngerti lah. Nanti dirumuskan. Di sidang BPL dibahas. Orangnya banyak, Pak? 15-20. Oh. Itu mereka pada kerja enggak kalau siang? Enggak kerja, mereka rata-rata kerjanya malam. Ya itu kan menjual diri itu kan. Jadi ada begini, ada yang benar-benar cantik, ada yang gagal operasi. Ada begitu. Nanti saya kasih beberapa video dan foto. Begitu. Saya tidak berani expose, nanti dikira, wah tidak taunya pendeta imam suka sama yang begituan. Wah repot. Masuk apa media sosial gitu ya. Iya, repot lah. Jadi saya tidak publikasi ini. Nanti khawatirnya ada orang yang salah mengerti, repot. Begitu. Tidak nyangka ngomong sama istri saya, tidak nyangka ternyata suamimu suka sama yang begituan. Ada pengalaman begini Bu. Saya pernah nampung gay orang Ambon. Jadi dia itu masih bentuk laki-laki, tapi dia itu gay. Dia cerita, maaf ya, dia ini kan bukan ganteng. Postur tubuhnya itu mungkin kurang lebih kayak Pak Rasul Paulus lah. Jadi tidak body fit begitu ya. Begitu. Sorry Pak Rasul, begitu. Gitu ada yang suka loh. Jadi dia cerita begini. Sabtu malam dia di booking sama lelaki orang Cina.
si bos orang Cina ini kan cari orang yang body fit, ganteng, harusnya kan begitu. Ternyata ini enggak, orangnya di Ambon, kemudian gendut sekali. Ternyata laku dia. Nah, menariknya begini, di booking Sabtu malam, Minggu pagi dia ibadah di gereja GPPS Surabaya yang kena bom itu, Pak. Itu kan gerejanya Bapak Ibu saya itu. Dia ibadah duduk di sini. Sebelah kanannya anak kecil perempuan cantik. Sebelah kanannya lagi mamanya juga cantik. Namanya orang Chinese ya. Sebelah kanannya lagi om yang booking dia. Asik kan? Nah, waktu itu belum ada WA, masih BlackBerry Messenger BBM. Di Japri, enggak salah semalam kamu booking aku. Istrimu cantik. Ini anakmu di sebelahku ini juga cantik. Kok kamu suka sama saya? Nah, artinya apa? Memang banci tidak masuk surga. Tapi kan bukan banci. Ada orang yang menyimpan dosa-dosa yang lain yang pendeta tidak tahu. Ada koruptor, iya kan? Ada pemabuk mungkin, ada narkoba, ada yang suka main perempuan. Tapi kan tidak tahu ketika mereka dalam kegiatan peribadatan. Kita tahunya kalau waria atau banci kelihatan fisiknya. Kita menyoroti waria tidak masuk surga. Oh, saya sangat setuju. Makanya saya ngajak mereka bertobat. Tapi kenyataannya ada orang yang nyimpen-nyimpen dosa bentuk yang lain yang jemaat atau pendeta tidak tahu. Gitu. Jadi dari pengalaman itu saya tidak mau menghakimi mereka. Karena mungkin juga di sekitar kita ada orang-orang nyimpen dosa yang lain, cuman kita juga tidak tahu. Begitu. Tidak nyangka ternyata sebelahnya itu yang barusan booking semalam. Saya bukan menghina fisiknya sih. Dalam hati saya cuman begini. Iya, kalau kamu body fit, putih, kemerah-merahan kayak Yusuf, pantas lah. Dia, maaf, orang Ambon, gendut, kok mau begitu loh. Kan tidak masuk akal. Jadi memang kerjanya dia gitu, kerjanya menjual diri gitu. Jadi gay itu bisa wujud laki-laki, bisa berpenampilan perempuan. Itu dua-dua itu jenisnya gay. Gitu. Jadi saya ya belajar sama mereka. Jadi ini tergolong gay, tapi ada gay yang masih. Nah, tapi kadang-kadang yang menarik, mereka itu bisa tahu kalau ini gay apa enggak. Bisa tahu. Yang kita nggak punya, kita nggak tahu kan. Tapi sesama gay itu bisa tahu. Karena memang dia lama di lingkungan itu. Jadi akhirnya tahu gerak-geriknya, pandangan matanya. Oh, ini gay ini. Begitu. Terus kalau pelayanan seperti itu, Mas ya, saya belum ketemu, belum pernah lihat gitu kan. Itu gimana itunya ya? Apa namanya? Misalkan topiknya, caranya gitu ya, yang bisa masuk kayak gitu ya. Kan kalau ini kan akhirnya banyak, kalau di saya misalkan yang saya pikirkan kan ya namanya seperti tadi malam-malam dia masih jualan gitu kan. Nah, pagi-pagi dia ibadah, ya apa ya? Repot juga lah mestinya. Iya, Jadi Pak. gimana? Yang pengalaman Mas itu gimana? Jadi dibilang repot, iya, repotnya kan begini. Nggak dilayani, mereka kehilangan kesempatan untuk bertobat. Iya.
Tapi kalau dilayani kok nggak tobat-tobat, itu kan keinginan kita pada umumnya. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kalau gitu nggak usah dilayani. Bagaimana dia ada kesempatan untuk bertobat? Sudah begini aja kalau menurut saya. Samakan mereka dengan orang lain yang menyimpan dosa bentuk yang lain. Dia sudah pelayanan mungkin ya. Atau bahkan pendeta sekalipun. Ternyata dia mbak uang. Ya. Apa bedanya dengan yang tadi itu? Jadi kalau gitu pelayanannya seperti pelayanan biasa saja, topik Sama, biasa. iya, tapi tetap dalam khotbah-khotbah yang kami sampaikan tentang pertobatan, tentang kasih Tuhan, ajakan mereka untuk meninggalkan dosa, itu penekanannya. Tidak mungkin kami mengajarkan yang teologi bahasa Ibrani, Yunani, enggak lah. Kasih Tuhan, pertobatan, meninggalkan dosa, itu sudah. Semua ayat kita larikan ke sana. Pendeta bertahun-tahun aja belum tentu tobat. Nah, dari situ Pak, saya tidak berani menghakimi mereka. Yang namanya pendeta aja nyimpen dosa kok. Bukan yang dikhotbahi, dia yang khotbah lu nyimpen dosa. Nah. Iya, saya pernah cerita Pak Imam, pengen bertanya ini Pak. Bapak sejauh ini hal-hal yang melatar belakangi munculnya bencong satu, kecewa sama orang tua lagi. 90% itu Pak. Jadi dia tidak menemukan pribadi ayah. Dia tidak menemukan pribadi ayah. Terus sampai pada puncak dia kecewa. Ya, larinya ke sana. Terus yang kedua, kecewa dengan lawan jenis. Mungkin dia mencintai dia mencintai cewek bolak-balik gagal, akhirnya dia yang menjadi cewek itu. Pasti mereka punya itulah Pak, ke pengalaman pahit terhadap sosok pria, ayah atau kekasih. Makanya ada materi khusus hati Bapak. Nah, itu untuk mengantisipasi kekecewaan seseorang terhadap pribadi ayah. Saya kira masing-masing kita pasti ada rasa kecewa dengan Bapak. Betul. Pasti ada. Nah, tapi saya kira sampai menimbulkan hal yang demikian, Pak. Tapi kan tidak dibuai, Pak. Tidak dibuai. Saya juga pernah kecewa sama bapak saya. Tapi kan respon saya mengarah ke mengampuni, menerima. Tapi ada orang yang sejak kecil nggak pernah ketemu sama ayah. Yang dilihat cuma mama, sama baby sister. Sosok ayahnya itu mengecewakan. Bisa mengecewakan itu tidak pernah berjumpa. Bisa karena disakiti. Begitu. Bisa jadi pernah diperkosa. Banyak faktor lah. Pernah dicabuli atau apa. Jadi kecewa dengan pribadi ayah ini. Sebagai bentuk kecewa pemberontakan. Nah itu dia. Melampiaskan dengan cara yang semua kita pasti pernah kecewa sama ayah, pernah dipukul, pernah apa, pernah. Tapi kan kita tidak membuahi kekecewaan itu kan, mau mengampuni, begitu Pak. Enggak begini Pak Imam, seseorang atau bahkan kita pernah kecewa dengan Bapak, tapi manifestasinya tidak seperti itu. Kita kecewa dengan Bapak, kita marah,
pengen balas dendam atau malah kita pengen malah jadi pasaran, jadi preman gitu Pak. Bukan malah jadi lebay, malah jadi ngambil sikap kayak jadi wanita gitu, kayak bertolak belakang. Iya, reaksi orang kan beda-beda Pak. Reaksi orang beda-beda. Nah, terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Kayaknya ini nanti bisa dipersiapkan. Saya bikin agenda ngundang pembicara ahlinya. Saya bukan ahlinya. Kenapa orang ini ahli? Karena orang ini pernah jadi pelaku. Tapi dia sudah bertobat loh. Dia sudah bertobat loh. Dia sudah ganti kelamin. Sudah transgender. Nah, balik lagi sekarang. Iya. Iya, itu harga yang sangat mahal, Pak. Harga secara finansial, mental. Singkat ini Pak Imam, tapi Anda ditanya, apa sih yang mendorong seorang wanita pengen jadi laki-laki? Apa sih yang mendorong seorang laki-laki pengen jadi wanita? Ya, kenapa orang perempuan kepingin jadi laki-laki? Karena mungkin selama ini ayahnya kecewa. Ada orang-orang tertentu yang kepingin anak itu lahir laki-laki, mengharapkan seorang anak laki-laki. Tetapi kenyataannya Tuhan ngasih dia anak perempuan. Akhirnya sejak kecil orang tua ayah, biasanya ayah ini, memperlakukan dia seperti laki-laki. Ayo naik pohon, panjat dinding, perbaiki atap. Wah, bisa seperti itu. Bisa juga dia kecewa, anak perempuan ini ya, kecewa sama pacarnya. Akhirnya dia berkomitmen, aku tidak akan pacaran dengan laki-laki. Aku akan pacaran sama sesama jenis. Dan dia mengambil posisi sebagai maskulin. Akhirnya aku kecewa, ditinggal pacarku laki-laki, aku akan mencari pacar perempuan yang bisa menerima aku. Nah, dia akhirnya menjadi tomboy. Begitu. Dan tomboy belum tentu lesbi loh Pak. Wah ini kalau dipisah-pisah banyak Pak. Tomboy itu belum tentu lesbi juga, tapi bisa jadi lesbi. Saya pernah nampung Pak 2 anak beneran. Nggak tahu 2 perempuan ini sama-sama itunya. Dan bedanya begini Pak, lesbi ini ya. Lesbi itu kan suka sama perempuan. Dia bisa tahu mana yang plus, mana yang min. Ketika ketemu, sama-sama lesbi. Ternyata yang satu negatif, yang satunya negatif, ya dia nggak akan berpasangan. Karena dia tahu, aku ini yang negatif loh. Nggak akan connect. Tapi ketika sama-sama perempuan lesbi, yang satu negatif, yang satu positif, dia bisa tahu ini Pak. Nah, akhirnya mereka jadian. Tinggal serumah, berkomitmen, sampai yang ekstrim, melangsungkan sebuah pernikahan, begitu. Rasa kecewa yang berlebihan, dia nggak mau menerima kenyataan, dia larinya ke yang macam-macam. Jangan kaget Pak, ada beberapa kasus pendeta punya istri, ternyata homo. Ngeri sekali Pak, ngeri sekali. Pak Johan tadi ada mau cerita Pak Johan, silakan Pak. Ada, saya pernah ketemu dengan seorang waria lah, saya katakan itu laki-laki yang sudah berperan sebagai wanita. Bapak Ibu mungkin bisa nanti dilihat juga di YouTube. Namanya Bresman Ratu Waria. Itu di YouTube ada. Jadi saya ketemu dengan orangnya. Dia melayani juga waria. Dia tinggal di Bekasi. Dia melayani waria supaya waria itu bertobat. Dan dia
katanya itu dulu sangat laris. Dia termasuk Ratu Waria, dijuluki Ratu Waria karena laris sekali. Tapi akhirnya dia bertobat. Kemudian pekerjaannya melayani juga waria-waria. Nah, dia pernah ceritakan begini. Dia tunjukkan satu anak yang joget, anak laki-laki yang joget. Kalau dengar lagu dangdut, perhatikan saja. Kalau laki-laki murni, itu jogetnya berbeda dengan laki-laki yang memang cenderung ke wanita. Itu jogetnya. Jadi katanya ini anak kalau tidak dicegah, ini jadi ini. Jogetnya itu. Itu satu. Dari kecil juga kita bisa sebenarnya lihat. Dari dia masih kanak-kanak kecil. Kalau misalnya seorang anak laki-laki, kesenangannya boneka, kesenangannya bedak atau lipstik, nah itu hati-hati. Ya, ya betul Pak, setuju. Ya, sebaliknya juga kalau perempuan, kesenangannya juga, misalnya selalu mobil-mobilan atau tembak-tembakan, ini juga perlu hati-hati. Jadi kita bisa sebenarnya mati. Kemudian dari setelah besar juga kita bisa amati. Kalau dia misalnya perempuan, makanya dia sangat peka, mereka sangat peka tahu dia mana ini pasangannya, ini orang yang sama dengan saya atau tidak, begitu tahu, karena satu dari berpakaiannya. Kalau tidak rambutnya pendek, itu dari berpakaiannya. Memang banyak orang yang berambut pendek ya, tapi kita bisa tahu juga gayanya. Ya, dari berpakaiannya. Itu perempuan yang bergaya laki-laki. Lalu laki-laki yang bergaya perempuan juga kita bisa sedikit-sedikit tahu gitu gambarannya. Kalau dia lebih cenderung gemulai kan kita sudah cenderung ya menilai bahwa wah ini kayaknya nggak lurus ini laki-laki. Ya belok-beloklah dia. Orang belok. Jadi kita bisa amati. Nah, kalau Bapak mau itu saya ada nomornya juga Pak Bresman itu. Bresman Ratu Waria. Di YouTube bisa Bapak Ibu lihat di YouTube. Dia melayani. Kami pernah ketemu di Bandung. Dan dia melayani daerah Bekasi, tapi saya lupa alamatnya di Bekasi. Tapi waktu itu kami sudah pernah tukar nomor WA. Pernah. Ini beberapa tahun yang lalu sebenarnya kami ketemu. Nah itu, jadi apa yang disampaikan Pak Imam itu ya memang luar biasa. Melayani orang-orang yang belok ini ya nggak gampang. Itu butuh hikmat juga. Ya, karena apalagi dia laki-laki, walaupun sudah ganti kelamin, tenaganya itu bisa melebihi kita. Ya. Jadi kalau marah itu ya biasa. Wajah keibuan, kaki kesebelasan itu Pak. Iya, tenaganya luar biasa. Jadi kalau dia marah dihajarnya kita bisa itu. Dihajarnya. Bapak-bapak ya. Terbelakangi seperti Bapak barusan. Sejak kecil dia laki tapi sukanya main sisiran, lipstipan, cape dan lain sebagainya. Nah, kembali pertanyaan saya, melatar belakangi yang demikian itu kira-kira apa? Gen kah atau ada apa di balik itu? Kok anak kecil sudah beda keinginan, sudah beda sifat begitu. Itu perlu kita cari. Nah, sudah kita tahu apa yang akan memudahkan. Jelas suaranya, Pak. Ya, gimana Bu? Suaranya tidak jelas tadi. Oh, nah menurut saya kalau sudah tahu hal apa yang melatar belakangi seorang anak kecil mengalami hal yang demikian, maka akan memudahkan kita untuk melayani atau untuk mendapatkan solusinya gitu.
Ada gini Pak, ada memang ya anak-anak masih kecil, laki-laki itu senengnya main masak-masakan, yang hobinya anak-anak perempuan itu memang seneng ya, nggak ada kelainan. Tapi kalau dibiarkan itu akan mengikat. Akhirnya kan contoh ya, dia suka dengan fashion, pokok suka dengan hobinya cewek-cewek. Nggak salah, awalnya sih nggak salah. Karena dia ingin menggeluti hobinya, akhirnya kan dia masuk dalam lingkungan itu Pak, lingkungan orang-orang fashion show, kerja di salon. Nah, tidak sadar bahwa dia itu pelan-pelan gaya hidupnya ikut dengan lingkungan yang mulai tidak sehat. Maaf ya, kayak Ivan Gunawan. Kan begitu. Mungkin awalnya hobi, tidak salah dong. Orang laki-laki pinter jahit, tidak salah. Orang laki-laki pinter masak, tidak salah. Orang laki-laki pinter potong rambut, tidak salah. Cuman itu yang biasanya pada umumnya menjadi hobinya wanita, dia menjiwai. Ketika menjiwai, salah masuk. Masuknya di lingkungan yang itu tadi, yang mengarah ke kelainan, itu bahayanya di situ. Kan sekarang kan bukan rahasia lagi, laki-laki jago masak, laki-laki jago potong rambut, selama dia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang negatif loh. Demikian juga ada cewek belajar reparasi mobil, tidak ada salahnya. Cewek menjadi teknisi instalasi listrik, perbaiki atap, nggak ada salahnya. Khawatirnya nanti mereka itu salah masuk dalam komunitas, akhirnya menjiwai. Masalahnya itu Pak, yang diantisipasi adalah jangan sampai mereka masuk dalam komunitas yang salah. Begitu. Kalau sampai masuk dalam komunitas yang salah, akhirnya ada hubungan yang tidak normal. Menjadi sepasang kekasih sesama jenis. Gitu Pak. Oke, sebelum dilanjut dulu, kita sapa dulu Pak Darwis ini, baru masuk dia. Kasihan nanti nggak ada kesempatan ngobrol nanti. Ya Pak Darwis, selamat datang. Mau cerita dulu, apa kabar ini? Bagaimana batu pertamanya? Dihidupin itu mic-nya, dihidupin Pak Darwis. Sorry, ada tamu tadi Pak. Ada berita apa Pak, Kalimantan? Halo. Ya. Sehat semua Pak, aman. Ada berita apa Pak, Kalimantan? Kalimantan ya berjalan dengan baik. Sampai di mana tadi Pak kegiatan kita? Apa yang dibahas ini? Sidang BPL. Terlalu jauh sidang BPL itu tugasnya ini Pak Ketua Sumbagut itu. Siap. Aman Pak, positif. Di Danau Toba Pak, positif. Ya kita berharap kita pada intinya lakukan tugas kita masing-masing aja Pak, gitulah. Nah, jadi saya juga berharap kita tahu tugas kita berat ya untuk
mengcover di wilayah kita masing-masing. Nah, kita berharap pertemuan walaupun tak resmi ini ya, kita berharap mari kita saling mendorong supaya semua yang mengambil bidang, semua yang mengambil jabatan melakukan tugas dengan masing-masing. Nah, yang dengan kata lain, ya, kalaupun saat ini sepertinya kita banyak miskomunikasi karena ada hal yang mungkin ya masing-masing ya, kan ada yang tertutup ya kan. Nah, intinya kita berharap bisa berjalan dengan baik lewat komunikasi lah, dari komunikasi aja dulu. Nah, mungkin sampai hari ini kita belum bisa zoom dengan Pak Bishop karena dia sibuk ya kan. Ya, kita perlu dukung dalam doa supaya dia sibuk, rupanya mungkin terlalu banyak kerjaan yang dia pikirkan. Sepertinya mungkin kita nggak bisa bantu beliau, ini menjadi masalah kan gitu. Ya, jadi paling nggak Pak, kita punya ada Pak Johan juga di sini Pak, Bapak Wakil Ketua Pak. Jadi paling nggak ya nanti mungkin pada saatnya kita pasti jumpa waktu persiapan apa namanya yang BPL itu kita pasti jumpa. Ini suara Pak Darwis ya yang nggak jelas ya, atau siapa ya? Sinyalnya Pak Darwis biasanya. Oh gitu ya. Oh iya iya. Ini gambarnya kan keputus itu kan? Iya, frozen dia. Jadi oh iya, udah keluar. Tapi masih di dalam. Masih, iya. Tapi sinyalnya enggak bagus. Oh ya, sudah lagi out dia, log out. Ya, jadi ada tambahan lagi Bapak-bapak, ini sudah mau jam 2 ini. Nanti kita siapin lagi yang kedua, nanti lebih baik. Kayaknya tetap siang aja Pak. Kan ini kan bukan pertemuan formal kan. Iya. Dan ini kan setiap bulan kita adakan, seandainya bulan ini balangan ada tamu kan bulan depan. Ini kan agenda ngopi bareng, bukan agenda rapat, diskusi, mengambil keputusan. Enggak. Iya, iya. Ya, nanti kita bikin lagi lah selanjutnya. Iya. Ya wes, ada yang mau disampaikan lagi terakhir sebelum nanti kita tutup Zoom-nya? Sudah ya? Kalau sudah, nanti saya minta Ibu Artati yang doa deh sebelum nanti kita bubarkan grup ini Zoom-nya. Silakan Bu, silakan Ma. Ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Kami bersyukur untuk kami semua dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau turut bekerja dalam setiap pelayanan kami masing-masing. Di dalam bidang yang Tuhan berikan, di dalam karunia, talenta, di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa supaya kami bisa melakukannya dengan setia. Kami mengasihi jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan Kau berkati pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami terus berdoa untuk rencana BPL bulan Oktober. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan Yesus, khususnya untuk panitia dari MD Sumbagut. Berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, di dalam setiap mengambil keputusan, supaya mereka membicarakannya dengan kesehatan. Ketua MD dan semua para pendeta, semua para pengerja yang ada di Sumbagut. Kami berdoa untuk dana yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan Yesus membukakan tingkap langit-Mu untuk mencukupkan segala yang diperlukan. Kami berdoa juga untuk GKKI ke depan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Untuk pelayanan Bishop juga Tuhan, kami berdoa
Untuk tanggal 8 akan melayani generasi muda, supaya Tuhan juga Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh Bishop Ishar. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk acara wanita nasional. Tuhan juga Engkau memberkati acara ini, supaya para wanita yang akan hadir juga Tuhan Yesus yang menolong, sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang baru dengan apa yang akan mereka lakukan di sana ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kami semua. Berkati pelayanan Pak Darwis, berkati pelayanan Pak Imam, berkati pelayanan Pak Rasul, berkati pelayanan juga Pak Oki di Surabaya, berkati pelayanan Pak Tigoran, berkati pelayanan kami di Jawa Barat, baik RDH, Mana, dan semua yang ada di MD Jabar. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita bertemu lagi bulan depan. Nanti diatur lagi jadwalnya. Terima kasih. Sampai ketemu. Oke, terima kasih ya linknya ya. Yo. Ya. Oke.